Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa Riau.tv di mana saja Anda berada. Pada saat ini kami bersama Kasih Intel Kejari Kabupaten Kampar, Bapak Silvanus Simanulang, Bang. Selamat sore, Bang. Sudah bersedia berdialog dengan kita seputar persoalan penegakan hukum di Kabupaten Kampar. Saudara pemirsa, kita akan berbincang bersama beliau terkait beberapa persoalan hukum yang terjadi di Kampar, diantaranya terutama persoalan korupsi, dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kampar. Tentunya penegakan hukum ini sangat berarti oleh masyarakat. Ketika korupsi sudah hilang, tentu masyarakatnya akan sejahtera, karena penindakan, pencegahan tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Pada kesempatan ini kita akan bertanya kepada Bang Silvanus, Bang, seperti apa sebenarnya, Bang, penegakan hukum di Kampar, terutama kasus dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Kampar? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Abu Nazar dari Riau.tv, terima kasih sudah mau berkunjung ke kantor kami. Kalau membahas mengenai penegakan hukum, ya tentu Kejaksaan Negeri Kampar itu adalah salah satu lembaga penegakan hukum. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, berdasarkan surat instruksi dari pimpinan, penegakan hukum yang semakin ke sini, penegakan hukum yang lebih diutamakan di kejaksaan itu adalah penegakan hukum yang berorientasi kepada pencegahan. Artinya lebih banyak kemudian manfaat yang bisa didapat apabila pencegahan yang lebih diutamakan. Tidak perlu terjadi adanya indikasi terhadap tindak pidana korupsi, tapi kemudian diharapkan lembaga kejaksaan, khusus dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kampar, dapat memberikan berkontribusi baik itu kepada pemerintah daerah ataupun instansi terkait lainnya dalam hal pencegahan tadinya. Salah satu fungsi pencegahan yang saat ini dimiliki kejaksaan itu adalah kegiatan jaga desa. Artinya kalau kita lihat kemudian di Kabupaten Kampar khususnya, kita banyak menerima laporan pengaduan baik itu dari masyarakat maupun organisasi yang isinya laporan itu terkait mengenai penyalahgunaan dana desa di desa. Ini melalui kegiatan jaga desa tadi kita hadir dari sisi pencegahannya. Selain itu, di kegiatan yang di tingkat OPD pemerintah daerah, kita juga bisa melakukan pencegahan melalui kegiatan-kegiatan yang pengamanan proyek strategis nasional, seperti itu. Terus begini, masyarakat tentu berharap kepada Kejaksaan Negeri Kampar ini bahwa pencegahan tentunya sangat dibutuhkan, kan? Mungkin penindakan sejauh mana kasus-kasus korupsi di Kampar ini, berapa persen sebenarnya sejak melakukan pencegahan ini, menurun atau naik gitu? Kalau mengenai statistik ya, statistik apakah mengalami penindakan itu mengalami peningkatan atau penurunan, tentu ini setelah berjalan 100 meter ini memang ada beberapa perkara yang sedang kita tindak lanjutin. Yang saat ini di intelijen itu sendiri ada beberapa yang sedang ditindaklanjutin, cuman hanya ini dalam
sifatnya sangat rahasia. Rahasia. Sangat rahasia. Di tahun 2019 juga ada perkara korupsi yang juga sudah disidangkan. Kalau nggak salah di 2020 ini sudah diputus. Kalau statistik saya belum begitu tahu ya apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Berbicara mengenai penindakan tadi, tentu penindakan itu sebenarnya kan ultimum remedium, senjata terakhir. Artinya kita juga bisa melihat bahwa penindakan bukanlah kemudian hal yang paling diutamakan dalam penanganan dugaan indikasi tindak pidana korupsi. Apabila bisa kemudian diklasifikasikan apakah dia perbuatan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum. Bila kemudian dia penyalahgunaan wewenang, nah kita sudah punya MOU yang kemudian yang merupakan turunan dari MOU yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Polri, kepolisian, bahwa yang terhadap penyalahgunaan itu dapat dilakukan atau apabila memang ditemukan itu penyalahgunaan yang sifatnya administratif, itu kita dapat meminta Habib dengan inspektorat untuk menindaklanjuti. Nah, kemudian inspektorat nanti apabila kemudian sudah dilakukan audit dan ditemukan penyalahgunaan yang sifatnya administratif, bisa dilakukan ditempuh berdasarkan undang-undang mengenai sistem undang-undang administratif. Saya lupa pasalnya, undang-undang apa. Kemudian kalau ditemukan aspek keuangan, adanya fraud terhadap aspek keuangan, bisa ditempuh melalui ganti kerugian. Nah, kemudian apabila tidak ditemukan terhadap gugatan ganti kerugian itu, apabila tidak dilanjutin juga, maka pidana sebagai ultimum remedium barulah kemudian berjalan. Nah, tapi kalau dia merupakan perbuatan melawan hukum, maka dalam hal ini aparat penegak hukum dapat langsung mengambil alih untuk melakukan penindakan. Itu MOU itu, Pak? Itu MOU, itu kesepakatan bersama. Itu berapa tuh minimal pengembalian uang itu berapa? Kalau misalnya lebih berapa, minimumnya berapa? Kalau pengembalian itu kita berbicara nanti di tahapan selanjutnya. Tidak ada, kalau di MOU itu tidak ada Angka nggak disebutkan? belum. Itu hanya membahas bahwa kalau kemudian yang sifatnya penyalahgunaan wewenang yang administratif itu dapat diserahkan ke Habib. Artinya bukan berarti kita menutup mata juga, bukan berarti kita membenarkan juga, tapi kemudian akan lebih banyak manfaatnya apabila kayak misalnya ditemukan aspek keuangan yang punya digugat dulu, ganti kerugian. Dan saya rasa kita sependapat bahwa yang kita harapkan kan uang negara itu kemudian tidak dinikmati oleh satu atau dua orang atau segelintir orang, dan apabila itu ya dikembalikan, digugat seperti itu. Terus Bang, ini selama ini pola yang dilakukan kejaksaan ini menjemput bola atau menerima laporan di masyarakat, terus baru melakukan tindakan. Apakah menerima laporan atau kita langsung aktif di lapangan? Khusus kasus kalau informasi ya, saya menyebutnya informasi itu kan bisa yang kita terima atau bisa temuan, atau yang kemudian informasi itu yang bisa berdasarkan telah sendiri. Jadi kalau kemudian klasifikasi variannya itu berbeda-beda. Ada yang kemudian kita terima melalui surat laporan pengaduan dari masyarakat, tapi kita juga bisa berdasarkan hasil temuan, bisa, atau bisa berdasarkan informasi yang kita terima, yang kemudian kita telah, kalau memang kita rasa cukup untuk ditindaklanjutin, kita tindak lanjutin. Tapi kalau tidak juga
artinya laporan informasi itu mungkin tidak perlu kita tindak lanjuti seperti itu. Memang ada di beberapa informasi yang kita lihat, terutama pengerjaan sebuah paket proyek. Kita perlu juga punya data. Kalau terkait itu, saya belum bisa memastikan terhadap itu. Masuk di dinas kesehatan juga ada tuh, Bang. Dinas kesehatan Apa itu? tahun 2017 itu sama. Saya masuk di sini 2019 ya. Terus Bang, ada nih informasi Bang di masyarakat terjadinya dugaan ketika mau mendapat jabatan mereka harus bayar setor uang kepada sejumlah ini, terus uangnya kemana belum tahu. Ini kan hanya indikasi. Nah, pencegahan seperti ini seperti apa yang kita lakukan, Bang? Jual beli jabatan kan termasuk gratifikasi apa itu? Kemarin juga ada peserta aksi yang juga menyampaikan hal seperti itu, menyampaikan kepada kita bahwa ada dugaan yang seperti yang disampaikan Bapak tadi. Untuk menentukan klasifikasi tentu seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu data, kita informasi, kita perlu data dukung, kita perlu data. Jadi enggak ada informasi kemudian data dukung itu kita olah, kita telah. Terus Bang, ada nggak seperti yang dilakukan KPK, OTT gitu, ada tindakan itu? Sampai saat ini belum ada ya, sampai. Tapi tetap kita lakukan itu, pengintaian tuh perlu nggak Bang? Kayak misalnya sekolah, ini kan lagi hangat namanya, ini kan apalagi pemilihan wakil bupati loh Bang, Iya, Bang ya? iya. Ini kan mungkin terjadinya politik atau bagaimana, itu bagaimana sikap kejaksaan? Kalau memang dirasa perlu, ya mungkin kita lakukan. Kalau mungkin dirasa perlu, seperti itu. Terus Bang, sebelum kita ini tutup, Ya. apa harapan kita kerjasama dengan Polri seperti apa Bang? Ya kan? Sinergitas antara kejaksaan, kepolisian maupun lembaga KPK itu kan memang sama-sama konsen ya terhadap penegakan hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi maupun dari sisi pencegahan. Kalau sinergitas itu saya rasa perlu ya, seperti saya contohkan tadi MOU antara Kemendagri, Kejaksaan Agung dengan Polri itu kan salah satu bentuk sinergitasnya. Ini sinergitas antara kalau di tingkat daerah itu di kabupaten itu antara inspektorat, kepolisian dan kejaksaan, itu salah satu bentuknya saya rasa. Inspektorat ini kan termasuk bukan lembaga independen, mereka kan berkaitan dengan pemerintah daerah. Sejauh itu gimana tuh untuk mencegah supaya tidak terjadi kolusi antara pegawai negeri ini kan inspektorat kan lembaga mereka sendiri. Iya. Independensinya kan mungkin dipertanyakan oleh masyarakat. Ya APIP ya, kan itu amanat dari peraturan perundangan juga. Mereka diberikan ruang untuk itu, diberikan ruang dalam hal ini inspektorat yang selaku APIP. Jadi kalau kemudian apakah ada tendensi kepentingan atau apa, ya tentunya kewenangan yang diberikan kepada mereka itu ya harus dilaksanakan seperti itu. Kemudian kewenangan masyarakat, sejauh mana peran masyarakat untuk menegakkan hukum? Seperti apa sebenarnya? Batasnya seperti bagaimana? Hanya melaporkan, terus masyarakat pergi gitu, gimana? Semua pihak ya, masyarakat, lembaga itu kan diharapkan dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi itu kan diharapkan bersifat proaktif. Kewenangannya masyarakat bagaimana kewenangannya masyarakat ya mereka berhak untuk menyampaikan informasi, menyampaikan laporan seperti itu. Terus Bang, ini persoalan ada lagi laporan dari masyarakat yang dengan informasi yang kita ketahui bahwa pendapatan daerah ini kan masuk ke kas daerah. Ya. Adanya semacam kongkelingkong antara pihak perusahaan dengan badan yang dimiliki daerah. Itu ada nggak kita melakukan pengawasan di situ? Yang kalau terkait pendapatan daerah terhadap perusahaan itu kan ada lembaga ada leading sektornya di OPD di
di pemerintahan yang punya kewenangan lah untuk menentukan itu. Tapi kemudian kalau pendapatan asli pendapatan daerah itu ya kalau disalahgunakan masuk ke kantong pribadi gitu. ya kalau pertanyaannya pendapatan daerah disalahgunakan tentu misalnya setorannya 10 ya kan, di setoran ada 8, yang 2 masuk kantong gitu. ya, tentu kalau untuk keuntungan pribadi ya tentu tidak tepat seperti itu. Ya. Ya, Bang. Terima kasih, demikian bincang kami dengan Kasih Intel Kejari Kampar. Mudah-mudahan ini juga memberikan pencerahan buat masyarakat Kabupaten Kampar dalam rangka pencegahan dan penindakan korupsi dan minimalisir terjadinya korupsi di Kabupaten Kampar. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih, Bang.